스타트업. 혁신적인 기술과 불가능을 가능하게 만드는 개발자. 그건 바로 나. 청춘. 세상을 바꿀 CEO. 그건 바로 나. 청춘 코딩. 나 오늘 도사님 만났다? 또 못할 건 뭐야? 아빠를 선택해서 징계돼. 우산이 있는데도 일부러 비 맞아본 적 있어? 갑자기 그런 생각이 들더라. 아주 가끔 헤매보는 것도 괜찮겠다. 애가 되기 싫어서. 그해 나의 봄에 네가 있어서 다행이야. 엄마, 재혼했어. 할머니, 나 이제 혼자야. Halo semua Korean lovers di luar sana, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sri Ambia. Hari ini kita bakal review suatu drama Korea, yaitu judulnya Startup. Ya, sesuai dengan judulnya, Startup ini kalian tahu kan, dia adalah perusahaan rintisan ya, atau perusahaan yang sedang dalam pengembangan dan biasanya membutuhkan investasi. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, now let's get started. Jadi drama Startup ini akan menceritakan tentang sekelompok anak-anak muda yang akan memulai satu bisnis ya. Bisnis kan startup ini sendiri seperti yang aku sudah bilang di awal, artinya itu adalah perusahaan rintisan. Jadi perusahaan yang sedang dalam pengembangan, membutuhkan investasi yang banyak. Jadi terutamanya ini sebenarnya lebih ke bidang teknologi sih, kayak kita punya teknologi yang kayak Apple dulu kan, dia membutuhkan dorongan gitu berupa investasi dan lain-lain, tapi itu nggak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat kan. Jadi itu memerlukan perjuangan gitu untuk mengenalkan satu alat atau satu benda dan kita bisa menjadi perusahaan yang sukses gitu. Itu tuh awalnya selalu dimulai dari investasi. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh anak-anak muda di drama Startup ini, yaitu ada Bae Suzy ya sebagai Seo Dalmi. Jadi dia ini karakternya adalah seorang anak yang apa ya? Dia dari keluarga yang biasa-biasa aja, bahkan cenderung kekurangan, tapi dia memiliki vitalitas yang tinggi. Jadi dia tuh karena jam terbangnya tinggi ya dalam kerja per waktu, dia tuh punya banyak pengalaman gitu. Sayangnya ya itu tadi gitu, nggak memiliki koneksi, juga tidak memiliki harta atau uang. Tapi aku melihat sih di sini semua orang-orang yang sukses sekarang itu rata-rata mereka memulai dari nol ya, makanya ini keren banget sih. Terus yang kedua pemerannya ada namanya Nam Jo Hyuk ya, sebagai Nam Dosan. Jadi Nam Dosan ini sebenarnya adalah ceritanya dia ini anak yang cukup jenius gitu. Di kecilnya itu dia jenius matematika dan merupakan kebanggaan orang tuanya. Cuma sayangnya ketika dia memulai satu perusahaan ya, namanya Samsan Teknologi maksudnya ya, seperti itu. Dia memulai itu tapi itu nggak ada perkembangan gitu, nggak ada orang yang mau investasi. Pokoknya dia tuh bener-bener kayak hidupnya tuh susah gitu loh, bahkan untuk bayar sewa untuk perusahaannya dan lain-lain tuh sulit gitu. Padahal mungkin penemuannya ini tuh penemuan yang bagus gitu, tapi karena belum banyak orang yang tahu dan belum bisa melihat potensi dari penemuan si Nam Dosan ini, makanya dia tuh masih agak susah gitu untuk mempromosikan teknologi yang sedang dia buat ini, seperti itu. Jadi Nam Dosan ini namanya anak-anak jenius gitu ya, tapi seperti itulah, kadang jenius pun tuh nggak dihargai gitu ya, seperti itu. Terus ada juga Kim Sun Ho ya di sini sebagai Han Ji Pyong. Jadi Han Ji Pyong ini atau Kim Sun Ho ini adalah anak yang jenius dalam bidang investasi gitu lah, boleh dibilang seperti itu. Jadi dia sejak masih kecil dia sudah kayak memenangkan penghargaan berkaitan sama investasi. Dia juga orangnya jeli gitu, sampai dia tuh disebut Golden Ramsey-nya investasi, saking dia tuh picky gitu, saking dia tuh sangat pemilih gitu dalam menginvestasikan uangnya. Dan
menurut dia semua perusahaan yang dia investasi gitu, startup itu, perusahaan kecil-kecil itu yang sedang memulai, yang dia investasikan itu semuanya hampir 100% itu adalah perusahaan yang bagus, rintisan yang bagus. Dan kan nanti dia akan terlibat konflik ya dengan Nam Dosan atau Nam Jo Hyuk ini, karena menurut dia perusahaan Nam Jo Hyuk ini nggak ada kesempatan gitu untuk menjadi anak perusahaan atau dia berinvestasi di perusahaannya si Nam Dosan tadi yang Samsantek itu ya. Kemudian karakter terakhir adalah Kang Hana sebagai Won In-jae. Jadi ternyata Kang Hana ini adalah kakaknya Seo Dalmi, tapi kan beda Fam tadi ya. Fam itu apa sih? Beda nama belakang ya. Seo Dalmi Seo, tapi dia Won karena ternyata si Won In-jae ini dia ibunya kan menikah sama orang lain gitu. Jadi dia itu ikut Fam ayah tirinya gitu. Dan ayah tirinya ini orang yang cukup kaya. Cuman ternyata si Won In-jae ini ya tidak seindah kelihatannya hidupnya gitu. Ternyata dia tuh hanya dimanfaatin ayahnya sebagai tameng gitu, dan dia juga terjun untuk memulai dunia startup yang diberi nama perusahaan Sandbox gitu. Tahu kan Sandbox itu kan artinya kan kotak pasir gitu. Jadi Sandbox ini sebenarnya idenya dari ayahnya si Seo Dalmi ini. Jadi ayahnya si Seo Dalmi ini sebelum dia meninggal ya, dia tuh ingin membangun sebuah perusahaan yang namanya Sandbox. Jadi ini tuh kayak ceritanya lebih ke perusahaan-perusahaan gitu sih, tapi selain itu ada banyak banget adegan-adegan yang memberikan kita banyak banget pelajaran. Nanti di episode satunya sendiri itu kalian akan melihat banyak banget adegan-adegan yang cukup menurut aku ya, cukup menggerakkan dan mengharukan gitu buat aku. Jadi adegan yang pertama yang bisa aku jelaskan yaitu tentang kejujuran seseorang. Jadi di sini tuh nanti ada karakter yaitu sebagai Kim Sun Ho sebagai Han Ji Pyong, dan ada kan neneknya si Seo Dalmi. Jadi neneknya si Seo Dalmi ini awalnya kayak nolong Han Ji Pyong ini karena Han Ji Pyong ini adalah seorang yatim piatu. Jadi dia nolong dengan ikhlas, nyuruh si Han Ji Pyong itu makan di rumahnya, tidur di rumahnya gitu. Bahkan mereka sama-sama gitu pergi ke bank buat masukin uang si neneknya Seo Dalmi ini ya. Karena neneknya Seo Dalmi ini kan namanya orang tua tuh kayak mau ke bank ngisi-ngisi kayak form-form atau kayak kertas formulir pendaftaran itu kan agak susah, jadi si Han Ji Pyong membantu. Tapi yang paling aku mengharukan di sini tuh ketika ternyata karena di Korea tuh kalau di bawah 16 tahun kita nggak bisa buka rekening sendiri ya guys. Jadi karena itu dia si Han Ji Pyong ini berinisiatif untuk memasukkan nenek ini ke dalam kayak menginvestasikan uang tabungannya tadi. Jadi yang 8 juta tadi dalam 1 tahun tuh bisa jadi 80 juta, tapi dia nggak izin dulu kan sama si nenek tadi. Makanya ketika dia mau beli rumah terus dia ngecek gitu di ATM uangnya kosong, ternyata si nenek udah nutup rekeningnya. Jadi si nenek ini kemudian ngasihin uang, padahal itu ada uang Han Ji Pyong kan 80 juta won. Dalam 1 tahun dia bisa menggandakan 10 kali lipat uang si nenek tadi. Dan ternyata ketika dia melihat ke si nenek, ya aku sertakan di sini footage-nya biar kalian bisa lihat. Ketika dia ngelihat ke si nenek, ternyata yang lebih kagetnya lagi si nenek tuh ngasihin duit gitu loh ke anaknya. Jadi dia kiranya tuh kayak anaknya itu dia ngasihin duitnya semuanya itu yang kayak 80 juta won itu ke anaknya, padahal enggak guys ya, karena si nenek ini jujur. Jadi yang dikasihin ke anaknya itu cuma 8 juta won, sisanya dia berikan lagi ke si anak yatim piatu tadi, dan dia menyuruh anak itu jangan berbohong lagi seperti itu. Kan secara langsung dia investasi nggak ngasih tahu dong, tapi emang meningkat sih uangnya. Jadi si anak tuh kayak kesannya kayak nyesal banget. Kemudian ada satu kata-kata yang aku suka banget dari antara si nenek sama Han Ji Pyong ini, yaitu si nenek tuh ngomong gini guys,
kalau kamu gitu di hari kemudian sukses gitu ya kan, kamu kan jago investasi gitu kan, jeli gitu, kamu nggak usah lagi datang ke aku gitu, agar aku tuh nggak merasa iri gitu kata dia. Tapi di kemudian hari kalau kamu itu sakit atau nggak punya rumah atau punya susah gitu ya, kamu harus datang ke aku. Bayangkan, dia nyuruh kalau kita lagi seneng jangan datang ke dia. Kan kalau orang sekarang nggak mungkin banget ya kayak gitu ya. Tapi ada dalam film ini tuh benar-benar memberikan pelajaran gitu ke kita bahwa ketulusan dan keikhlasan seseorang gitu, kejujuran seseorang gitu. Nanti aku sertakan footage-nya di sini ya, dan kalian paham ya. Terus aku sertakan quotes hari ini ya. Seperti itu. Kemudian kerja keras ya. Karena si Han Ji Pyong ini ya, aku bakal membahas Han Ji Pyong ini, dia adalah yatim piatu dan dia itu cukup jeli dalam dunia investasi. Dia berusaha keras untuk gimana caranya dia bisa menjadi kayak perusahaan investasi khusus untuk startup gitu. Jadi yang mereka beri nama Sandbox itu tadi ya. Jadi Sandbox yang mereka beri nama SNH ya, Capital gitu ya. Jadi itu kayak sejenis perusahaan buat membiayai atau investasi untuk ke perusahaan-perusahaan startup. Jadi dia membangun dari awal, dia itu jeli banget orangnya dan pokoknya tipikal orang yang akan sukses di usia muda lah gitu. Jadi menurut aku sih yang seperti ini tuh betul-betul menginspirasi sih. Apalagi dengan dunia kebelakang ini tiba-tiba kayak semua orang pengen jadi PNS gitu kan. Emang sih jadi PNS tuh ada kayak tunjangan hari tua dan lain sebagainya. Tapi emang itu enggak dengan rasio manusia di dunia dan yang bisa menempati PNS ini rasionya tuh kayak 1:50 lah gitu. Gimana bisa semua orang jadi PNS gitu ya kan. Jadi ini memberitahukan gitu bahwa cita-cita kita seharusnya di tahun 2020 ini udah bukan jadi PNS lagi gitu. Tapi kayak kita harus bisa buka lapangan kerja sendiri gitu. Bikin startup, punya ubah mindset lah seperti itu. Jadi kita nggak harus jadi PNS gitu kan. Nanti keren banget sih filmnya, makanya aku suka banget. Terus aku juga suka itu ada hubungan materialistis antara suami istri. Jadi kayak ibunya Seo Dalmi ini dan ibunya Seo In Jae ini kan dia minta cerai ke suaminya karena dia menganggap suaminya tuh kayak nggak bisa menghidupi mereka gitu kan. Jadi ini membuktikan bahwa kalau ada tuh kayak orang kenapa lo cerai sama suami kamu gitu, ngapain cerai gitu. Jadi cerai itu bukan cuma hanya permasalahan oh iya dia selingkuh apa enggak seperti itu. Jadi cerai ini juga permasalahan komunikasi dan juga ekonomi gitu guys. Jadi kalau kalian udah pasangannya menikah harusnya kan kalian bisa menerima suami kalian apa adanya gitu. Tapi kecuali kalau selingkuh sih emang udah lain cerita gitu kan. Kalau emang kalian menikah dengan suami yang biasa aja ekonominya, ya kalian harus siap dengan hidup yang nggak bisa foya-foya gitu, kayak gitu guys ya. Ini banyak banget yang bisa kita ambil dari sisi film ini gitu, drama ini bagus banget ya. Semoga anak-anak muda di luar sana bisa terinspirasi dengan drama ini. Oke, sekian dulu dari aku di drama Korea dengan judul Startup ini. Kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye.